Halo teman-teman, selamat datang ke video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas modul tentang akuntansi untuk perseroan. Lebih tepatnya di modul 7 dari mata kuliah EKMA 4115, Pengantar Akuntansi. Bayangkan begini, akuntansi itu seperti jurnal harian yang kamu tulis setiap hari, tapi bukan tentang perasaan atau aktivitasmu sehari-hari, melainkan tentang uang dan transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis. Nah, di modul ini, kita akan belajar bagaimana mencatat semua hal tersebut, khususnya untuk perusahaan besar atau perseroan. Jadi, siap-siap ya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu perseroan dan mengapa akuntansi untuk perseroan sangat penting. Oke, mari kita masuk ke kegiatan belajar 1. Perseroan. Sekarang kita akan membahas karakteristik perseroan, yaitu ciri-ciri khas dari sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yuk kita simak satu persatu. 1. Badan hukum sendiri. 2. Hak pemilikan yang dipindah tangankan. 3. Tanggung jawab terbatas. 4. Struktur organisasi. 5. Pengenaan pajak ganda. 6. Peraturan pemerintah. Pertama, perseroan itu punya badan hukum sendiri. Artinya, dia kayak orang, punya hak dan kewajiban sendiri. Bisa tanda tangan kontrak, bisa jual beli, bahkan bisa kena tuntut hukum. Tapi ya atas nama perusahaan, bukan atas nama pemiliknya. Bayangin aja kayak kamu punya SIM. Kamu bisa nyetir sendiri tanpa harus nebeng orang lain. Nah, perseroan juga gitu. Dia bisa jalan sendiri. Terus asetnya juga terpisah. Jadi kalau perusahaan punya mobil, itu bukan mobil pribadi si pemilik. Kalau ada utang, yang ditagih itu ya perusahaan, bukan dompet pribadi bosnya. Dan yang terakhir, karena dia berdiri atas nama sendiri, maka dia juga tanggung jawab atas namanya sendiri. Simpelnya, perusahaan itu seperti orang dewasa. Bisa ambil keputusan sendiri, punya harta sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua, karakteristik perseroan adalah hak kepemilikan yang bisa dipindah tangan. Jadi gini, kalau kamu punya saham di suatu perusahaan, kamu tuh kayak punya sepotong dari perusahaan itu. Nah, saham ini bisa kamu jual atau beli di pasar modal, kayak di Bursa Efek Indonesia. Misalnya, hari ini kamu punya saham di perusahaan minuman. Besok kamu butuh dana. Ya, kamu bisa jual saham itu ke orang lain. Gampang, kayak jual barang di e-commerce. Tinggal klik, selesai. Yang menarik, meskipun saham berpindah tangan, perusahaan tetap jalan terus, karyawan tetap kerja, produksi tetap jalan. Nggak ada tuh ceritanya operasional terganggu cuma karena pemilik saham berubah. Ibaratnya kayak naik bus umum. Penumpang boleh ganti-ganti, tapi busnya tetap melaju ke tujuan. Yang ketiga, perseroan itu punya yang namanya tanggung jawab terbatas. Artinya apa? Gini, kalau kamu punya saham di suatu perusahaan dan tiba-tiba perusahaan itu bangkrut atau punya utang numpuk, kamu nggak perlu khawatir rumah kamu disita, mobil kamu ditarik, atau tabungan pribadi kamu ikut-ikutan hilang. Kamu cuma bertanggung jawab sebatas modal yang kamu tanam. Udah, titik. Ibaratnya, kamu beli tiket nonton konser. Kalau konsernya batal, kamu cuma rugi harga tiket, bukan tiba-tiba disuruh bayar sewa gedung juga. Nah, itu enaknya jadi pemegang saham di perseroan. Resiko kamu terbatas, nggak sampai nyeret harta pribadi. Karakteristik keempat dari perseroan adalah struktur organisasi yang jelas. Bayangin aja perusahaan itu kayak tim sepak bola profesional. Semua punya peran dan posisi masing-masing. Di paling atas ada rapat umum pemegang saham. Mereka ini kayak pemilik klub, nggak turun langsung ke lapangan, tapi mereka yang ambil keputusan besar, misalnya ganti pelatih atau nambah investasi. Di bawahnya ada Dewan Komisaris, tugas mereka ngawasin, jangan sampai tim melenceng dari tujuan. Mirip kayak manajer yang duduk di tribun, ngamatin permainan dan kasih arahan kalau ada yang nggak beres. Selanjutnya ada direksi, nah ini kayak pelatih utama. Mereka yang ngatur strategi, ngelola operasional sehari-hari, dan pastikan semua jalan sesuai rencana.
Terakhir, ada karyawan. Mereka adalah pemain yang beneran turun ke lapangan, kerja keras tiap hari biar perusahaan bisa menang pertandingan. Jadi, semuanya punya peran. Dan karena strukturnya jelas, jalannya perusahaan pun jadi lebih tertib dan terarah. Karakteristik 5 perseroan yang kadang bikin orang garu-garu kepala, pengenaan pajak ganda. Gimana maksudnya? Jadi gini, ketika perusahaan dapat untung alias laba, itu kena pajak badan dulu dari negara. Oke, nggak masalah. Tapi, pas laba itu dibagiin ke pemegang saham dalam bentuk dividen, kena pajak lagi. Namanya pajak dividen. Ibaratnya gini, kamu masak kue, terus kuenya udah kamu potong dan kamu bagikan ke teman-teman. Ternyata kamu harus bayar 2 kali. Pertama waktu beli bahan, kedua pas ngasih potongan kuenya ke teman. Nah, mirip kayak gitu. Jadi, satu keuntungan bisa kena pajak 2 kali. Pertama di tingkat perusahaan, kedua di tangan pemilik saham. Dan yang terakhir, karakteristik perseroan adalah diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi, semua hal soal perseroan itu nggak bisa asal-asalan. Udah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, atau sering disingkat UU PT. UU ini ngatur dari A sampai Z, mulai dari cara mendirikan perusahaan, berapa minimal modal, gimana tanggung jawab direksi, sampai soal pembagian keuntungan. Ibaratnya nih, perseroan itu kayak kendaraan umum. Supaya aman dan tertib harus punya SIM, STNK, patuh rambu lalu lintas, dan taat aturan. Dengan adanya UU PT ini, perusahaan jadi lebih terpercaya, lebih terlindungi, dan lebih jelas jalurnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian modal perseroan. Modal perseroan ini sering juga disebut modal saham atau modal sero. Nah, sederhananya, ini tuh jumlah uang yang disetor pemilik saat perusahaan pertama kali dibentuk dan tercatat resmi dalam akta pendirian perusahaan. Ibarat kamu dan teman-teman mau buka warung kopi. Kalian patungan, ada yang nyumbang 10 juta, ada yang 5 juta. Nah, total patungan itu yang disebut modal perseroan. Tapi bukan cuma soal uang yang udah masuk. Di akta pendirian, biasanya juga ditulis jumlah maksimum modal yang bisa dikeluarkan di masa depan. Ini namanya modal statuter. Jadi, walaupun sekarang baru setor 20 juta, bisa aja ke depannya modalnya ditambah jadi 100 juta, sesuai batas maksimum yang udah ditetapkan. Yuk, kita bahas jenis-jenis modal dalam perseroan. Ada 3 nih yang penting banget kamu tahu. Yang pertama, modal statuter, atau sering juga disebut modal dasar. Ini tuh kayak batas maksimal modal yang ditulis dalam anggaran dasar perusahaan. Ibaratnya kayak ukuran tangki bensin mobil, maksimal bisa diisi sampai berapa liter. Lanjut ke yang kedua, modal ditempatkan. Ini adalah jumlah saham yang udah dikeluarkan oleh perusahaan buat ditawarkan ke pemegang saham. Tapi belum tentu semuanya udah dibayar ya. Jadi bisa dibilang ini kayak barang dagangan yang udah ditaruh di etalase, tapi belum tentu semua udah laku. Nah, yang ketiga, modal disetor. Nah, ini baru bener-bener uang yang udah masuk ke kas perusahaan dari para pemegang saham. Ibaratnya kayak pembeli yang udah beneran bayar di kasir, duitnya udah di tangan. Jadi, dari total yang mungkin, modal dasar, ke yang ditawarkan, modal ditempatkan, sampai yang beneran dibayar, modal disetor, semuanya nyambung dan penting buat tahu kekuatan finansial perusahaan. Yuk kita lihat contoh nyata gimana modal pemegang saham ditulis di laporan keuangan. Misalnya nih, ada PT Bali. Perusahaan ini punya modal dasar sebanyak 1 juta lembar saham. Masing-masing nilainya Rp10.000. Tapi dari total itu, yang baru ditempatkan cuma 300.000 lembar. Dan dari situ, yang benar-benar disetor penuh sama pemegang saham baru 200.000 lembar, dibayar dengan harga Rp11.000 per lembar. Nah, gimana penyajiannya di neraca? Yang 200.000 lembar tadi dikali nominal Rp10.000. Hasilnya Rp2 miliar. Ini masuk sebagai modal disetor. Tapi karena pemegang saham bayar Rp11.000 per lembar, ada kelebihan Rp1.000 per lembar, alias agio saham. Totalnya jadi 200 juta. Jadi jumlah total modal pemegang saham di neraca PT Bali adalah Rp2,2 miliar. Ibaratnya kamu jualan tiket konser,
harga aslinya Rp10.000. Tapi ada yang rela beli Rp11.000 karena kursus VIP. Nah, selisihnya itu masuk kantong juga dan harus dicatat. Jadi, apa sih sebenarnya saham itu? Saham itu kayak tiket bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Kalau kamu punya saham, berarti kamu ikut punya bagian dari perusahaan itu, sekecil apapun jumlahnya. Di Indonesia, saham juga sering disebut surat andil, surat peserta, atau bahkan surat sero. Nama boleh beda, tapi intinya sama. Bukti kamu ikut nanam modal. Pembagian saham ini nggak asal-asalan ya. Semuanya diatur di dokumen resmi yang namanya anggaran dasar. Ibaratnya kayak peraturan rumah tangga perusahaan. Nah, tiap lembar saham juga punya harga nominal. Ini tuh harga dasar yang ditulis di dokumen resminya. Misalnya, satu saham punya nilai nominal Rp1.000. Tapi, hati-hati, bukan berarti kamu beli saham selalu di harga segitu. Harga di pasar bisa jauh lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Tapi ada juga negara kayak Amerika Serikat yang sahamnya bisa nggak punya nilai nominal. Jadi fleksibel banget. Ibaratnya kamu punya kupon makan di restoran. Kupon itu nunjukin kamu punya hak makan. Tapi nilai kuponnya bisa beda tergantung promosi, kursi, atau lokasi. Iya, ngomongin soal pemilik saham, kamu tahu nggak sih? Ternyata jadi pemegang saham itu bukan cuma soal untung-untungan doang loh. Ada hak-hak penting yang bisa didapat juga. Pertama, kamu punya hak buat hadir di RUPS alias Rapat Umum Pemegang Saham. Ini kayak pertemuan keluarga besar tapi versi perusahaan. Disinilah semua keputusan penting diambil. Terus, kamu juga punya hak buat ngeluarin suara. Iya, kamu bisa voting buat pilih direksi atau menyetujui kebijakan perusahaan. Jadi nggak cuma nonton dari jauh aja, tapi ikut ambil keputusan. Yang ketiga nih, yang paling ditunggu-tunggu, hak untuk dapat bagian laba alias dividen. Kalau perusahaan untung, kamu bisa dapat jatah juga sesuai jumlah saham kamu. Mantap kan? Selanjutnya, kamu juga berhak ikut dalam pembagian kekayaan perusahaan kalau misalnya suatu saat perusahaan tutup alias dilikuidasi. Jadi kalau masih ada sisa harta, kamu tetap bisa kebagian juga, walau urutannya belakangan setelah semua utang dibayar. Dan terakhir, kamu juga punya hak buat ngecek pembukuan perusahaan. Jadi kamu nggak buta-buta amat tentang keuangan perusahaan yang kamu tanami modal. Kamu bisa minta transparansi. Intinya, jadi pemegang saham itu bukan cuma soal modalin terus duduk manis, tapi juga punya suara, punya akses, dan punya hak. Nah, makin penasaran buat punya saham kan? Selanjutnya, kita bahas bareng tentang jenis-jenis saham. Jadi, secara umum, saham itu dibagi jadi dua jenis utama nih, saham atas nama dan saham atas tunjuk. Pertama, kita mulai dari saham atas nama. Saham ini kayak undangan pernikahan yang dicetak khusus buat kamu. Di sertifikatnya tertulis jelas nama si pemilik. Bahkan, nama itu juga dicatat di buku perusahaan, semacam daftar tamu tetap gitu. Nah, karena namanya jelas, kalau mau dijual atau dipindah ke orang lain, harus ada izin dulu dari perusahaannya. Nggak bisa asal pindah tangan. Perusahaan juga punya buku besar yang isinya data pemilik saham. Jadi mereka bisa tahu siapa aja sih yang punya bagian di perusahaan mereka. Kenapa harus seribet itu? Karena biasanya saham jenis ini dipakai di perusahaan yang nggak terbuka buat umum, alias perseroan tertutup. Pemiliknya biasanya orang-orang tertentu aja. Jadi mereka perlu tahu siapa aja yang main di dalam. Sekarang kita lanjut ke saham atas tunjuk. Nah, kalau saham ini ibaratnya kayak uang tunai, nggak perlu nama. Siapa pegang, dia yang punya. Jadi, kalau kamu megang saham ini, kamu otomatis punya hak dan tanggung jawab sebagai pemilik saham. Karena nggak ada nama, saham ini gampang banget buat dipindah tangankan. Perusahaannya juga nggak perlu tahu siapa yang lagi pegang saham itu. Jadinya, perdagangannya bisa lebih fleksibel dan bebas. Gimana? Jadi intinya, saham atas nama itu kayak kartu member VIP, personal dan terdaftar. Saham atas tunjuk itu kayak uang tunai, siapa pegang, dia punya. Kita lanjut yuk, bahas tentang jenis-jenis saham yang bisa diterbitkan oleh perusahaan. Jadi gini, perusahaan itu bisa ngeluarin beberapa jenis saham,
Tapi yang paling umum ada dua, yaitu saham biasa dan saham prioritas. Bayangin kamu lagi di antrean makanan. Nah, saham biasa itu kayak orang yang antre biasa di jalur umum. Mereka tetap dapat giliran tapi harus sabar tunggu. Sedangkan saham prioritas itu kayak punya jalur khusus, kayak VIP line. Jadi, mereka bisa dapat hak istimewa duluan. Misalnya, dapat dividen lebih dulu sebelum yang lain. Contoh nyatanya, kalau perusahaan dapat untung dan mau bagi-bagi hasil, pemilik saham prioritas biasanya yang disapa duluan. Pemilik saham biasa tetap dapat bagian, tapi nunggu giliran. Jadi, dua-duanya sama-sama pemilik perusahaan, tapi bedanya ada di hak istimewa yang mereka punya. Nanti di slide berikutnya, kita bahas lebih dalam ya, biar makin paham bedanya. Oke, jangan lupa ya buat subscribe kalau kamu suka belajar akuntansi dengan cara yang simple kayak gini. Kita belajar dari nol, tapi bareng-bareng. Sekarang, kita bahas lebih dalam tentang saham biasa. Jadi, saham biasa ini bisa dibilang kayak tiket nonton konser yang reguler. Kamu tetap bisa masuk, nonton artis favorit kamu, bahkan bisa teriak bareng fans lain. Tapi nggak dapat tempat duduk paling depan kayak yang VIP. Artinya, saham biasa itu nggak punya keistimewaan khusus kayak saham prioritas, tapi tetap punya hak suara loh. Jadi, kalau ada RUPS atau rapat umum pemegang saham, kamu bisa ikut voting, misalnya buat milih direksi perusahaan. Seru juga kan? Nah, kalau perusahaan untung dan bagi dividen, pemegang saham biasa dapat bagian juga. Tapi nunggu setelah yang prioritas. Kayak dapat makanan sisa pesta. Asal masih ada, kamu kebagian juga. Contohnya nih, PT Maju Bersama punya 1 juta lembar saham biasa. Nah, orang-orang yang pegang saham ini ikut dalam sistem suara dan pembagian laba sesuai jumlah saham yang mereka miliki. Selain itu, pemilik saham biasa punya potensi buat dapat keuntungan dari naiknya harga saham. Ini disebut capital gain. Jadi, kalau dulu beli 1 lembar saham seharga Rp1.000, terus sekarang harganya naik jadi Rp2.000, kamu untung deh. Tapi ingat ya, saham biasa juga punya risiko lebih tinggi. Kalau perusahaan bangkrut, kamu jadi orang terakhir yang dapat bagian dari aset perusahaan setelah utang-utang dan saham prioritas diberesin. Jadi, simpelnya mah, saham biasa sama dengan hak suara plus potensi untung besar. Tapi juga sama dengan risiko lebih tinggi. Oke, itu dia penjelasan tentang saham biasa. Gampang dimengerti kan? Setelah tadi kita bahas saham biasa, sekarang giliran kita kenalan sama yang lebih spesial, yaitu saham prioritas atau sering juga disebut saham preferen. Nah, saham prioritas ini bisa diibaratkan kayak kursi prioritas di bus atau kereta. Gak semua orang bisa duduk di situ, dan yang duduk di sana pasti punya perlakuan khusus. Jadi, pemegang saham prioritas itu punya hak istimewa tertentu. Salah satunya adalah prioritas dalam pembagian dividen. Bahkan seringkali dividen yang mereka terima jumlahnya tetap dan lebih dulu dibagikan sebelum yang lain kebagian. Ibaratnya, sebelum piring nasi dibagi ke tamu-tamu biasa, yang duduk di kursi VIP udah disajikan duluan. Kalau perusahaan suatu saat harus dilikuidasi alias ditutup dan semua aset dijual, pemegang saham prioritas juga dapat bagian harta duluan sebelum sisanya dibagi ke pemegang saham biasa. Jadi resiko mereka lebih kecil dibanding yang lain. Tapi ada kompensasinya juga. Biasanya mereka nggak punya hak suara. Artinya mereka nggak bisa ikut voting di RUPS. Jadi meskipun mereka dapat bagian duluan, mereka nggak bisa ikut milih siapa yang jadi direktur misalnya. Jadi kesimpulannya, saham prioritas sama dengan dapat perlakuan khusus, kayak jalur cepat di bandara, tapi nggak ikut urusan politik perusahaan. Gimana? Kamu tim reguler yang aktif bersuara atau tim prioritas yang duduk manis tapi dapat jatah duluan? Teman-teman, ternyata selain saham biasa dan saham prioritas, masih ada jenis saham lain yang gak kalah menarik loh. Pertama, ada yang namanya saham bonus, atau dalam bahasa kerennya, stock dividend. Bayangin kamu beli 1 piring nasi goreng, dapat bonus telur ceplok. Nah, saham bonus itu kayak gitu. Perusahaan membagikan saham tambahan gratis ke pemegang saham, biasanya dari keuntungan yang ditahan.
Jadi kamu nggak luar uang lagi, tapi punya saham lebih banyak. Lanjut, ada juga saham pendiri. Ini khusus buat para pendiri perusahaan. Ibaratnya, sebelum restoran buka, para pendirinya udah duluan dapat jatah kursi tetap. Saham pendiri ini biasanya punya hak khusus, misalnya dalam pengambilan keputusan atau dapat bagian keuntungan lebih dulu. Terakhir, penting banget dicatat, sertifikat bukan saham. Banyak orang salah kaprah. Cuma karena megang sertifikat, dikira punya saham. Padahal bisa aja, itu cuma surat partisipasi atau bukti ikut program, tapi nggak punya hak suara dan nggak kebagian dividen. Jadi, hati-hati ya, jangan sampai kejebak. Intinya, kenali dulu jenis saham yang kamu punya, biar nggak salah paham. Kita sekarang masuk ke kegiatan belajar 2, bahasannya transaksi modal. Bayangin, kamu dan teman-teman kamu lagi mau bikin usaha bareng. Biar adil dan tertib, kalian sepakat. Siapa yang modalin, dapat bagian lewat lembaran saham. Nah, inilah yang dilakukan PT Aloha. PT Aloha punya modal yang udah ditetapkan. 10.000 lembar saham prioritas at Rp10.000. 100.000 lembar saham biasa at Rp2.000. Terus, pada tanggal 19 Februari, mereka mulai nyari dana. Caranya? Mereka terbitin saham. 5.000 lembar saham prioritas dijual ke publik, dan 40.000 lembar saham biasa juga dijual. Dan harga jualnya pas sesuai nilai nominalnya. Jadi kayak jualan barang dengan harga pokoknya aja. Kalau dihitung, 5.000 lembar dikali Rp10.000 sama dengan 50 juta. 40.000 lembar dikali Rp2.000 sama dengan 80 juta. Berarti total uang tunai yang masuk ke kas perusahaan 130 juta. Uang ini nantinya bisa dipakai buat operasional, beli alat, gaji karyawan, dan lain-lain. Simpelnya, kayak kamu dan temenmu patungan bikin warung kopi. Ada yang nyumbang 10.000, ada yang 2.000. Tapi semuanya jelas ditulis dan dihitung supaya usaha kalian rapi dan akuntabel. Dan beginilah cara perusahaan mengumpulkan modal dari pemilik atau investor. Nggak pakai ribet, semua transparan. Yuk kita bahas bareng cara mencatat perolehan modal dari emisi saham PT Aloha. Pada tanggal 29 Februari, perusahaan nerima uang tulai sebesar Rp130 juta dari penjualan saham. Uangnya masuk ke kas perusahaan, jadi kita catat di sisi debit. Kas sebesar Rp130 juta. Nah, uang itu didapat dari 2 jenis saham. Saham prioritas sebesar Rp50 juta dan saham biasa sebesar Rp80 juta. Keduanya kita catat di sisi kredit, karena ini mencerminkan kewajiban perusahaan ke pemilik alias modal mereka. Kalau kita lihat di neraca, asetnya cuma kas, nilainya Rp130 juta. Sedangkan di sisi ekuitas, tercatat 2 jenis saham tadi, yang totalnya juga Rp130 juta. Jadi neracanya imbang, aset sama dengan ekuitas. Analogi sederhananya, kayak kita patungan modal usaha bareng teman. Ada yang setor lebih duluan, dapat hak lebih duluan juga, itu saham prioritas. Sisanya saham biasa. Tapi intinya, semua dana masuk jadi modal buat jalankan usaha. Nah, pencatatan modal begini penting banget, biar laporan keuangan rapi dan bisa dipercaya. Kita lanjut bahas pencatatan perolehan modal, tapi sekarang yang di atas nilai nominal. Nah, pernah dengar istilah agio saham? Gampangnya, agio itu adalah selisih lebih antara harga jual saham dan nilai dasar sahamnya. Misalnya gini, bayangin kamu jual nasi goreng, harga dasarnya 10.000, tapi karena pembeli suka banget dan ramai yang mau, kamu jual 10.500. Nah, beda Rp500 itu yang disebut agio. Sama juga di dunia saham. PT Aloha tanggal 1 Maret nerbitin lagi saham 1.000 lembar saham prioritas dengan harga 105% dari nominalnya dan 10.000 lembar saham biasa dengan harga 110%. Nominal saham prioritas itu 10.000, tapi karena dijual 105%, jadinya 10.500 per lembar. Sementara saham biasa nominalnya 2.000, tapi dijual 110%, jadi 2.200 per lembar. Nah, dari sini PT Aloha nerima kas lebih besar dari nilai dasar sahamnya.
Selisih antara harga jual dan nominal itulah yang disebut agio. Dan itu dicatat di akun tersendiri di laporan keuangan. Analogi gampangnya, ini kayak kamu jual barang bekas. Tapi karena barangnya masih bagus dan banyak yang minat, harganya bisa naik dari harga dasarnya. Nah, keuntungan ekstra itu ya agionya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke bagian pencatatan jurnal dari transaksi emisi saham yang di atas nilai nominal tadi. Ingat, PT Aloha nerbitin 2 jenis saham. Saham prioritas dijual seharga Rp10.500.000, tapi nilai dasarnya cuma Rp10 juta. Jadi ada selisih Rp500.000. Inilah yang kita sebut agio saham. Saham biasa dijual seharga Rp22 juta, nilai dasarnya Rp20 juta. Selisihnya 2 juta, juga masuk sebagai agio saham. Kalau kita totalin, uang yang diterima perusahaan semuanya Rp32.500.000. Ini kita catat sebagai kas di sisi debit. Nah, di sisi kredit, kita catat modalnya. Modal saham prioritas Rp10 juta, modal saham biasa Rp20 juta. Dan selisih harganya masuk ke agio saham prioritas Rp500.000, agio saham biasa Rp2 juta. Analogi gampangnya begini, anggap aja kamu jual 2 jenis barang A dan barang B. Masing-masing punya harga dasar, tapi karena banyak peminat, kamu bisa jual lebih mahal. Nah, uang lebihnya bukan dari modal barang, tapi dari nilai tambah atau keuntungan ekstra. Itulah agio. Jadi, dalam pencatatan ini, kita bukan cuma mencatat berapa modal dasar dari saham yang dijual, tapi juga selisih tambahannya yang jadi nilai plus buat perusahaan. Nah, teman-teman, ini dia tampilan neraca PT Aloha per 1 Maret setelah emisi saham di atas nilai nominal tadi. Coba lihat ya, di sisi kiri atau aktiva, kita cuma punya satu akun. Kas sebesar Rp32.500.000. Ini uang yang masuk dari penjualan saham. Lalu di sisi kanan, yaitu pasiva atau sumber dana, ada rincian ekuitas pemilik. Modal saham prioritas 10 juta. Ditambah agio saham prioritas 500.000. Jadi, total dari saham prioritas adalah 10,5 juta rupiah. Lalu, dari saham biasa, modalnya 20 juta. Agionya 2 juta rupiah. Jadi, total 22 juta rupiah. Kalau dijumlahin, ekuitas pemilik totalnya Rp32.500.000. Sama persis dengan nilai kas di sisi aktiva. Analogi gampangnya begini. Bayangin kamu buka usaha jualan es kopi. Modal dari 2 teman. Si A kasih Rp10.500.000 dan si B Rp22 juta. Uang itu kamu pegang semua buat modal usaha, tapi kamu catat jelas siapa kasih berapa dan berapa kelebihan dari nilai dasarnya. Jadi, laporan keuangan kamu jadi rapi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari sini kita bisa lihat, setiap bagian transaksi ada tempatnya sendiri dalam neraca. Kas di aktiva, dan semua sumber modal di pasiva, termasuk agio saham. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas skenario kebalikannya, yaitu saat saham dijual di bawah nilai nominal. Kalau sebelumnya kita bahas agio alias kelebihan nilai, sekarang kita masuk ke yang namanya disagio atau lebih gampangnya diskon saham. Contohnya begini, PT Aloha lagi butuh dana cepat, tapi kondisi pasar nggak terlalu bagus. Jadi mereka nerbitin saham dengan harga lebih murah dari nilai seharusnya. Untuk saham prioritas, nominalnya Rp10.000 per lembar, tapi dijual hanya 90% dari nilai itu. Jadi cuma dapat 9.000 per lembar. Totalnya jadi 18 juta dari 2.000 lembar. Untuk saham biasa, nominalnya Rp2.000 per lembar, tapi dijual hanya 95%. Jadi cuma 1.900 per lembar. Dari 20.000 lembar, perusahaan terima 38 juta. Kalau kita bandingkan sama nilai seharusnya, harusnya dapat 20 juta dan 40 juta. Tapi realitanya cuma 18 juta dan 38 juta. Nah, selisih yang kurang ini disebut disagio saham, masing-masing 2 juta. Analoginya kayak gini. Bayangin kamu buka garage sale, dan kamu jual barang seharga Rp100.000, cuma Rp90.000.
karena butuh uang cepat. Nah, yang 10.000 itu bukan keuntungan, tapi justru kekurangan. Sama juga, di laporan keuangan perusahaan, kekurangan itu dicatat sebagai disagio. Jadi ingat ya, kalau saham dijual lebih murah dari nilainya, perusahaan tetap dapat kas, tapi harus mencatat kerugiannya juga. Dan semua itu masuk dalam laporan keuangan, biar tetap transparan. Oke, lanjut ke jurnal dan neraca dari transaksi ini di slide berikutnya ya. Oke teman-teman, kita sampai di bagian terakhir dari pembahasan emisi saham, yaitu pencatatan jurnal dan neraca saat saham dijual di bawah nilai nominal alias ada di sagio saham. Yuk kita lihat dulu jurnalnya. Pada tanggal 30 Maret, PT Aloha menerima uang kas sebesar 56 juta dari penjualan saham. Karena saham dijual lebih murah, ada selisih kerugian yang disebut disagio saham, dicatat di debit. Disagio saham prioritas 2 juta, disagio saham biasa juga 2 juta. Lalu di sisi kredit kita catat nilai modal sesuai nominal aslinya. Modal saham prioritas 20 juta, modal saham biasa 40 juta. Kenapa begitu? Karena walaupun perusahaan cuma nerima uang lebih sedikit, tetap harus mencatat nilai penuh dari saham yang diterbitkan. Nah, kekurangannya itulah yang dicatat sebagai disagio. Sekarang lihat neracanya. Di sisi aktiva, kas tercatat sebesar 56 juta. Ini uang beneran yang diterima perusahaan. Di sisi pasiva, khususnya di bagian ekuitas pemilik, kita lihat modal saham prioritas 20 juta dikurangi disagio 2 juta, jadi netonya 18 juta. Modal saham biasa 40 juta dikurangi disagio 2 juta, netonya 38 juta. Kalau dijumlah, total ekuitas juga 56 juta, jadi neraca tetap seimbang. Analogi sederhananya gini deh, misalnya kamu jual handphone bekas harga barunya 2 juta, tapi kamu buru-buru jual cuma 1,8 juta. Uangnya tetap masuk 1,8 juta ke kantong, tapi kamu juga harus sadar kalau kamu rugi 200.000. Nah, rugi itulah yang dalam akuntansi disebut disagio dan harus dicatat supaya laporan keuangan tetap jujur. Jadi, walaupun kelihatannya sederhana, pencatatan seperti ini penting banget buat nunjukin berapa sebenarnya nilai modal dan berapa kerugian dari harga jual yang lebih rendah. Oke teman-teman mahasiswa, itu dia penjelasan lengkap dari 3 skenario emisi saham, sesuai nilai nominal, di atas nilai nominal alias agio, dan di bawah nilai nominal alias disagio. Kita sering dengar istilah nilai nominal saham kan? Nah, banyak orang langsung mikir, oh ini harga sahamnya. Padahal itu salah besar. Bayangin gini, kamu beli botol air mineral kosong terus di labelnya tertulis isi 600 ml. Tapi pas dibuka, isinya cuma 50 ml. Kan menyesatkan? Nah, di dunia saham, kadang ada perusahaan yang bikin modal saham 100 juta rupiah, tapi bayarnya cuma pakai tanah senilai 5 juta rupiah. Terus, tanah itu dicatat seolah-olah setara 100 juta rupiah di laporan keuangan. Jadi kayak botol yang diklaim penuh, tapi isinya dikit banget. Ini bisa bikin investor salah paham. Dan selisih 95 juta rupiah itu namanya disagio. Kayak diskon aneh yang nggak sehat buat laporan keuangan. Nah, supaya nggak ribet dan nggak menyesatkan, perusahaan bisa pilih cara lain. Saham tanpa nilai nominal. Artinya, nggak usah paksain angka nilai nominal yang kadang cuma formalitas doang. Di Indonesia, ini boleh kok. Malah lebih jujur. Misalnya, perusahaan mau keluarin saham, mereka bisa bilang, oke, kita nggak pakai nilai nominal. Tapi kalau perlu, kita tentukan stated value aja. Angka acuan buat akuntansi. Ini kayak waktu kamu jual foto digital. Langsung ke contoh biar makin jelas. Bayangin PT Maju Jaya baru berdiri. Mereka pengen cari dana dari investor, jadi mereka keluarin 1.000 lembar saham tanpa nilai nominal. Harganya Rp12.500 per lembar. Jadi total duit yang masuk 1.000 kali 12.500 sama dengan 12,5 juta. Simpel kan? Di buku akuntansinya catatannya juga simpel. Kas bertambah 12,5 juta masuk ke debit. Modal saham bertambah 12,5 juta masuk ke kredit. Nggak perlu repot pisah-pisah antara modal dasar dan tambahan modal disetor kayak pakai nilai nominal. Semua langsung masuk sebagai modal saham. Rapi, transparan, nggak bikin bingung.
Kita biasanya bayangin kalau orang beli saham, ya pakai uang, tunai, transfer, gitu kan? Tapi ternyata nggak selalu begitu. Ada juga perusahaan yang bilang ke seseorang, gimana kalau kamu kasih kita tanah dan bangunan, nanti kita kasih kamu saham. Kayak barter zaman now, bukan uang ditukar saham, tapi aset fisik, kayak gedung, tanah, mobil, ditukar langsung jadi kepemilikan saham. Misalnya, si Andi punya tanah dan ruko kosong. Perusahaan baru butuh kantor, tapi belum punya duit. Akhirnya mereka sepakat, oke, kamu kasih tanah dan gedungnya, kami kasih 10.000 lembar saham. Jadi semua happy. Andi dapat saham, perusahaan dapat aset, tanpa keluar uang sepeser pun. Nah, masalahnya, berapa nilai transaksi ini? Karena nggak ada uang yang bolak-balik, kita harus tentukan nilai tukarnya secara adil. Bayangin kayak lagi nego dagangan di pasar loak. Kamu tukar sepeda tua dengan speaker bekas. Harus ada kesepakatan, mana yang lebih berharga. Di dunia akuntansi, aturannya simpel. Kalau nilai asetnya jelas, misalnya udah ditaksir oleh ahli, ya pakai itu. Tapi kalau nilai asetnya abu-abu, maka lihat harga pasar sahamnya. Artinya, berapa harga saham itu kalau dijual bebas di pasar. Jadi prinsipnya, pakai nilai yang paling objektif dan bisa dibuktikan. Langsung ke contoh biar makin nyambung. PT Maju Jaya butuh kantor. Mereka ngobrol sama Pak Budi yang kebetulan punya tanah tambah bangunan. Harganya sudah ditaksir oleh juru taksir profesional. Gedung 20 juta, tanah 12 juta, total 32 juta. Sebagai gantinya, perusahaan mau kasih 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp3.000 per lembar. Jadi, total nilai nominal sahamnya 10.000 dikali Rp3.000 sama dengan 30 juta rupiah. Artinya, aset yang diterima 32 juta rupiah lebih besar dari nilai nominal saham 30 juta rupiah. Sisanya masuk ke pos namanya agio saham atau kelebihan setoran modal. Sekarang, gimana cara mencatat ini di buku akuntansi? Perusahaan catat, gedung masuk 20 juta, tanah masuk 12 juta. Lalu di sisi ekuitas, modal saham dicatat sesuai nilai nominal 30 juta rupiah. Sisanya 2 juta rupiah masuk ke akun agio saham biasa. Jurnalnya jadi kayak gini. Debit, gedung 20 juta, tanah 12 juta. Kredit, modal saham 30 juta, agio 2 juta. Semua seimbang, nggak ada yang dikurang-kurangi, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Transparan, adil, dan sesuai aturan. Jadi, kalau ada yang beli saham perusahaan secara nyicil ini, namanya piutang pesanan saham. Gampangannya, itu kayak janji utang si pembeli saham ke perusahaan. Dia udah janji mau beli saham, tapi belum bayar lunas. Ibaratnya, dia udah pesen kue, tapi bayarnya nanti belakangan. Perusahaan bakalan catat ini sebagai piutang atau duit yang masih harus diterima. Contohnya gini nih, biar kebayang. Ada PTX, perusahaan fiktif kita. Tanggal 1 April 2000X2, ada Pak Budi yang pengen beli 1.000 lembar saham PTX. Harganya per lembar saham itu Rp3.000. Tapi karena ada kurs atau kesepakatan harga jual, totalnya jadi Rp3.300.000. Nah, Pak Budi nggak langsung bayar semua nih. Dia baru pesen aja. Kayak kita kalau mau beli tiket konser yang pre-order. Kan biasanya kita pesen dulu, terus ada DP atau bayar sebagian, baru nanti pelunasan. Nah, ini mirip kayak gitu. Tanggal 1 Desember 2000X2, Pak Budi akhirnya bayar sebagian, yaitu 50% dari total pesanan tadi. Jadi dia bayar Rp1.650.000. Sisanya masih utang dong ke PTX. Tanggal 1 Maret 2000X3, barulah Pak Budi melunasi sisa utangnya tadi. Jadi sahamnya resmi jadi miliknya dan PTX udah nerima duitnya full.
Nah, dalam laporan keuangan, PTX itu bakalan nyatet piutang pesanan saham ini di bagian harta perusahaan. Kenapa? Karena ini kan duit yang masih akan masuk ke perusahaan. Jadi masuk kategori aset atau harta. Jadi intinya, jual saham itu nggak melulu tunai. Ada juga yang bisa dicicil. Dan pencatatannya juga khusus, biar kita tahu posisi keuangan perusahaan itu kayak gimana. Jadi nggak ada yang bingung deh. Nada kasual dan gaya bahasa sederhana. Sekarang kita akan ngobrolin tentang nilai buku per lembar saham. Gampangnya, nilai buku ini adalah nilai ekuitas atau modal yang dimiliki sama pemegang saham untuk setiap lembar saham yang lagi beredar. Nilai ini dihitung berdasarkan data yang ada di neraca perusahaan. Jadi rumus dasarnya itu total modal sendiri dibagi sama jumlah saham yang beredar. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya ya. Ada data neraca dari PT Merapi. Di neraca itu, total modal sendiri mereka itu gabungan dari modal saham, agio saham, dan laba yang ditahan. Kalau kita totalin semua, jumlahnya 50 juta rupiah. Karena jumlah saham yang beredar ada 10.000 lembar, jadi nilai buku per lembar sahamnya itu 50 juta rupiah dibagi 10.000, hasilnya 500 rupiah per lembar. Penting nih buat tahu bedanya nilai buku sama harga pasar saham. Nilai buku itu sifatnya historis, cuma ngelihat data dari masa lalu di neraca. Beda banget sama harga pasar saham yang bisa naik atau turun setiap saat. Harga pasar ini dipengaruhi banyak hal, kayak permintaan dan penawaran, gimana prospek perusahaan ke depannya, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Terus, gimana kalau perusahaannya punya dua jenis saham, yaitu saham prioritas dan saham biasa? Tenang, alokasi modalnya akan disesuaikan sama hak likuidasi dan dividen yang udah ditentukan. Hak likuidasi buat saham prioritas bakal dihitung duluan. Mari kita lihat contoh PT Bangka. Perusahaan ini punya dua jenis saham, dan di akhir tahun mereka nggak ada tunggakan dividen. Nah, rincian modal mereka ada saham prioritas dan saham biasa, serta laba yang ditahan. Total modal sendirinya 100 juta rupiah. Nilai likuidasi per lembar saham prioritas itu 10.500. Sekarang kita hitung nilai bukunya ya. Pertama, alokasikan dulu modal buat saham prioritas. Nilai likuidasi saham prioritas kan 10.500.000 rupiah per lembar, dikali 1.000 lembar. Jadi totalnya 10.500.000 rupiah. Sisanya 89.500.000 rupiah baru deh buat saham biasa. Jadi nilai buku saham prioritas 10.500.000 rupiah per lembar dan saham biasa 1.790 rupiah per lembar. Nah, gimana kalau ada dividen yang belum dibayar atau tertunggak? Contohnya, PT Bangka punya tunggakan dividen selama 2 tahun sebesar 2 juta rupiah. Jadi, alokasi buat saham prioritas ditambah dulu sama tunggakan dividen itu. Totalnya jadi 12.500.000 rupiah. Sisanya 87.500.000 rupiah baru dialokasikan ke saham biasa. Akhirnya, nilai buku saham prioritas jadi 12.500 rupiah per lembar dan saham biasa 1.750 rupiah per lembar. Selanjutnya, kita bakal ngomongin soal biaya organisasi atau biaya pendirian perusahaan. Gampangnya, ini tuh semua pengeluaran yang muncul pas kita baru mau bikin perusahaan. Kayak biaya ngurus notaris, bayar pajak, bikin izin-izin, atau buat promosi awal. Biaya ini dicatat sebagai aset gak berwujud loh, meskipun gak punya nilai kalau mau dilikuidasi. Tapi penting banget buat keberadaan perusahaan itu sendiri. Ibaratnya, ini tuh biaya fondasi biar bangunannya bisa berdiri kokoh. Nah, gimana perlakuan akuntansinya? Biaya ini bakal disusutkan atau diamortisasi selama masa operasional perusahaan. Contohnya, kalau kita keluar 10 juta rupiah buat biaya pendirian dan perusahaan boleh beroperasi selama 20 tahun. Pas uangnya keluar, kita akan catat biaya organisasi di debit dan kas di kredit sebesar 10 juta rupiah. Terus, setiap tahunnya, biaya ini bakal diamortisasi. Jadi 10 juta rupiah dibagi 20 tahun, hasilnya 500.000 rupiah per tahun. Jurnalnya setiap tahun itu amortisasi biaya organisasi di debit dan biaya organisasi di kredit sebesar 500.000 rupiah. Jadi biaya ini diakui secara bertahap selama umur perusahaan. Kita akan bahas tentang saham treasury atau kadang disebut juga saham khazanah.
Jadi, saham treasury itu gampangnya adalah saham perusahaan yang dulunya udah dijual ke publik, tapi kemudian dibeli lagi sama perusahaan itu sendiri. Nah, saham ini udah bukan punya investor lagi, dan juga nggak termasuk saham yang beredar di pasaran. Kenapa sih perusahaan beli sahamnya sendiri? Ada beberapa alasan nih. Bisa jadi buat program kompensasi karyawan, buat investasi jangka pendek biar bisa dijual lagi pas harganya naik, atau buat stabilin harga saham di pasar. Bisa juga dari sumbangan pemegang saham buat nambah modal kerja perusahaan. Penting nih buat tahu bedanya saham treasury sama saham yang belum dikeluarkan atau portable. Kalau saham treasury, itu saham yang udah pernah diterbitkan, terus dibeli lagi sama perusahaan. Jadi dimiliki sama perusahaan itu sendiri. Nah, ini akan mengurangi jumlah modal di laporan keuangan. Kalau saham belum dikeluarkan, ya berarti sahamnya belum pernah diterbitkan sama sekali. Sekarang kita lihat contoh saham treasury yang didapat dari sumbangan. Ada 3 transaksi nih. Pertama, perusahaan terima sumbangan 1.000 lembar saham dari pemegang sahamnya. Kedua, 600 lembar saham sumbangan itu dijual seharga Rp20.000 per lembar. Terus yang ketiga, 300 lembar saham sumbangan lainnya dijual seharga Rp30.000 per lembar. Ini mirip kayak tangga di gambar ini nih. Ada saham, terus didonasikan, dijual, dapat kas, dan jadi modal sumbangan. Nah, ini dia pencatatan jurnalnya untuk saham treasury dari sumbangan. Pas terima sumbangan 1.000 lembar saham, nggak ada jurnal yang dicatat langsung ke kas atau modal sumbangan di awal. Nanti, pas saham sumbangan itu dijual, baru deh dicatat. Misalnya, penjualan 600 lembar saham sumbangan dengan harga Rp20.000 per lembar, itu hasilnya 12 juta. Kita catat, kas di debit dan modal sumbangan di kredit 12 juta. Terus, pas jual 300 lembar saham sumbangan lagi, seharga Rp30.000 per lembar, hasilnya 9 juta, kita catat lagi, kas di debit dan modal sumbangan di kredit 9 juta. Di halaman ini, ada pengulangan lagi contoh transaksi saham treasury dari sumbangan yang udah kita bahas sebelumnya ya. Intinya, ada penerimaan 1.000 lembar saham sumbangan. Lalu ada penjualan tahap pertama 600 lembar seharga Rp20.000 per lembar. Dan penjualan tahap kedua 300 lembar seharga Rp30.000 per lembar. Sekarang mari kita lihat jurnal untuk pembelian saham treasury itu sendiri. Misalnya perusahaan beli 500 lembar saham treasury seharga Rp15 juta. Maka jurnalnya saham treasury di debit dan kas di kredit sebesar Rp15 juta. Terus kalau saham treasury itu dijual lagi, ada beberapa kemungkinan. Contoh, kalau dijual 200 lembar saham treasury seharga Rp8 juta dan harga beli per lembarnya Rp30.000 dari Rp15 juta per 500, berarti nilai saham treasury yang keluar Rp6 juta, 200 kali Rp30.000. Ada selisih lebih Rp2 juta. Ini dicatat sebagai agio saham treasury. Jadi jurnalnya, kas di debit Rp8 juta, saham treasury di kredit Rp6 juta, dan agio saham treasury di kredit Rp2 juta. Ada juga contoh lain kalau jual 200 lembar saham treasury dengan harga Rp5 juta. Sementara nilai saham treasury yang keluar tetap Rp6 juta, 200 kali Rp30.000. Ini berarti ada kerugian. Kerugian ini akan mengurangi agio saham treasury dulu sebesar Rp1 juta. Jadi jurnalnya, kas di debit Rp5 juta, agio saham treasury di debit Rp1 juta, dan saham treasury di kredit Rp6 juta.